Ini kelas 10-3 ya? Jam pelajaran Ibu betul? Betul, Ibu. Oke, baik. Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masya Allah, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum memasuki materi, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang nggak masuk. Ada yang gak masuk, Bu. Dewa. Siapa yang nggak masuk? Dewa? Dewa kemana? Ada yang tahu? Dia nggak masuk kenapa? Waktu pas pagi sebelum Akira berangkat sih, Bu, orang tuanya Dewa sempat ke rumah. Katanya nyampein, suruh sampein ke Ibu bahwa Dewa hari ini gak masuk dikarenakan sakit. Oh, si Dewa sakit. Ya sudah, nggak apa-apa. Mari kita doakan ya teman kita, Sadewa, agar diberi kesembuhan oleh Allah dan dapat beraktivitas seperti biasanya dan kembali belajar di kelas ini dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi ekosistem. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengertian dari ekosistem. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen ekosistem beserta contohnya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Oke, jadi ekosistem ini merupakan interaksi antar makhluk hidup yang berperan sebagai komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Tentunya ekosistem ini mencangkup semua hal yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem alami, yang tentunya merupakan kondisi alam yang tercipta dari Tuhan. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan atau kondisi yang melibatkan campur tangan manusia. Nah, apa sih contoh dari ekosistem alami? Nah, ekosistem alami ini contohnya yang pertama ada sungai, kedua ada danau, yang ketiga ada laut. Nah, berikut ini contoh-contoh dari ekosistem alami yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, ada sungai, ada danau, dan juga ada laut. Ketiga kondisi ini tercipta karena kehendak Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Apa contohnya? Yang pertama tentunya sawah. Ini merupakan tempat atau kondisi yang terjadi adanya campur tangan manusia. Kenapa dikatakan adanya campur tangan manusia? Ya sawah tumbuh menjadi padi, tentunya kan butuh disiram, butuh dijaga, butuh dikasih pupuk, dan itu semua kan yang lakuin manusia. Nah, kedua ada akuarium. Kenapa nih akuarium dikatakan ekosistem? Karena di dalam akuarium ini terdapat sekumpulan atau populasi ikan. Jadi dalam akuarium ini terdapat kehidupan ikan. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah membahas ya apa itu ekosistem dan juga macam-macam ekosistem.
Jadi, ekosistem ini terbagi menjadi dua, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama ada ekosistem alami, yang kedua ada ekosistem buatan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari komponen biotik. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk komponen biotik ini berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, yang pertama terkait individu. Apa sih yang dimaksud dengan individu? Nah, individu merupakan satuan terkecil dari organisme. Contohnya apa? Contohnya seperti seekor kelinci dan juga manusia. Kemudian kedua terkait populasi. Apa sih yang dimaksud dengan populasi? Populasi ini merupakan kumpulan individu yang hidup bersama di waktu dan tempat yang sama. Nah, contohnya apa dari populasi? Contohnya yaitu populasi kerbau, populasi ayam, dan populasi bebek. Dan yang ketiga ada komunitas. Apa sih yang dimaksud dengan komunitas? Jadi komunitas ini merupakan kumpulan populasi yang berada di tempat yang sama. Apa contoh dari komunitas? Tentunya yaitu seorang petani dan juga kerbau yang berada di sawah. Oke, kita sudah membahas mengenai komponen biotik berdasarkan tingkatannya. Selanjutnya kita masih membahas juga mengenai komponen biotik, tapi berdasarkan peranannya. Nah, komponen biotik berdasarkan peranannya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai produsen atau autotrof, yang kedua sebagai konsumen atau heterotrof, yang ketiga sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama sebagai produsen atau autotrof. Apa sih yang dimaksud dengan autotrof? Nah, autotrof ini merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya apa? Tentu dong, contohnya tumbuh-tumbuhan hijau yang memiliki klorofil. Kedua, yaitu sebagai konsumen atau heterotrof. Apa yang dimaksud dengan heterotrof? Heterotrof merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makanannya dari makhluk hidup lain. Contohnya apa, Bu? Contohnya yaitu jerapah yang membutuhkan makanannya dari rumput. Kedua, bisa saja manusia yang memakan daging ayam, daging sapi, daging kerbau, dan lainnya. Kemudian yang ketiga sebagai pengurai atau dekomposer. Apa sih yang dimaksud dengan dekomposer? Nah, dekomposer ini merupakan organisme yang dapat menguraikan zat organik atau zat sisa menjadi zat anorganik. Contohnya apa? Tentu contohnya adalah bakteri, jamur. Baik, kita sudah bahas ya mengenai komponen biotik berdasarkan tingkatannya dan juga berdasarkan peranannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Jadi, komponen abiotik ini merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati atau benda tak hidup. Contohnya apa, Bu, dari komponen abiotik ini? Ya, contohnya ada cahaya matahari, ada suhu, ada tanah, ada air, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari komponen abiotik. Bisa dilihat ya anak-anak. Ini ada cahaya matahari, ada tanah, ada air, dan juga ada apa nih? Ada bebatuan ya.
termasuk juga komponen abiotik karena batu ini tidak bergerak. Jadi bisa dikatakan sebagai komponen abiotik. Terkait contoh-contoh dari komponen abiotik ini tentunya memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Yang pertama ada sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tentunya sinar matahari banyak memiliki fungsi bagi manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Bagi manusia fungsinya apa? Yang pertama, pada saat kita mencuci baju, tentunya setelah dicuci baju tersebut akan dijemur kan? Nah, pada saat kita jemur, kita akan membutuhkan bantuan sinar matahari agar pakaian kita menjadi cepat kering. Kedua, untuk menyehatkan badan. Kenapa dikatakan menyehatkan badan? Ya, pada saat kita berjemur di pagi hari, kita mendapatkan paparan sinar matahari. Nah, sinar matahari di pagi hari ini sekitar jam 7 sampai dengan jam 10 merupakan sinar yang sangat bagus untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Kemudian bagi tumbuh-tumbuhan tentunya sinar matahari ini membantu pada saat proses fotosintesis, membantu tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh, berkembang dengan baik. Apabila tidak terdapat bantuan cahaya matahari, maka tumbuhan akan cepat layu. Nah, selain cahaya matahari, contoh dari komponen abiotik yang lainnya yaitu ada air. Air juga memiliki peranan yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Yang pertama untuk minum, yang kedua untuk mandi, yang ketiga untuk menyiram tanaman agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Nah, kita sudah membahas mengenai macam-macam komponen ekosistem. Jadi komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Kemudian kita akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada interaksi antar komponen biotik dengan biotik, yaitu antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Contohnya apa? Nah, di sini contohnya ada harimau dan juga singa. Kenapa mereka dikatakan sebagai interaksi antar komponen biotik dengan biotik? Mereka ini saling berjuang, saling memperebutkan untuk mendapatkan daging rusa. Selanjutnya yaitu mengenai interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik, yaitu interaksi antara komponen yang hidup dan komponen yang tak hidup. Contohnya apa? Nah, di sini ada contohnya ya, interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Contohnya yaitu pohon dengan tanah. Pohon ini berperan sebagai komponen biotik, sedangkan tanahnya berperan sebagai komponen abiotik. Nah, interaksinya apa? Ya, interaksinya untuk menghasilkan pohon yang baik, pohon yang dapat tumbuh dengan sangat kokoh dan kuat, tentunya kita membutuhkan tanah yang subur. Nah, materi untuk pertemuan kali ini selesai ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke sesi kuis. Nanti ibu akan menayangkan satu gambar atau satu foto. Nah, di situ terdapat komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nanti bagi yang bisa menjawab, acungkan tangan dan cukup sebutkan saja ada berapa komponen biotik dan ada berapa komponen abiotik dan sebutkan apa saja. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya, Bu. Oke, kamu. Siapa namanya? Akira, Bu. Akira. Oke, Akira. Nah, kira-kira di foto ini ada berapa ya komponen biotik dan ada berapa komponen abiotik? Sebutkan. Baik, Ibu. Menurut Akira, komponen biotiknya yaitu ada 11, di mana terdiri dari monyet,
harimau, singa, burung, pohon, dan juga ayam. Nah, komponen abiotiknya ini komponen abiotiknya ada 5, terdiri dari air sungai, bebatuan, udara, cahaya matahari, dan juga tanah. Ya, betul sekali, jawabannya tepat ya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Akira. Terima kasih, Bu. Karena Akira sudah berani menjawab kuis dari Ibu kasih hadiah. Tapi Ibu lupa bawa. Nanti pas jam istirahat Akira ke ruang guru aja ya, temui Ibu di meja Ibu. Nanti hadiahnya Ibu kasih. Nah, untuk teman-teman yang lain, belajarnya ditingkatkan lagi. Kalau misalkan ada kuis, harus berani menjawab. Dan jangan cuma Akira aja, yang lain juga bebas, boleh menjawab. Oke, kita ulas sedikit ya. Jadi, komponen biotik yang ada pada gambar ini terdapat 11 komponen biotik dan 5 komponen abiotik. Nah, komponen biotiknya terdiri dari apa saja sih, Bu? Seperti yang sudah disebutkan Akira tadi, ada harimau, ada singa, ada monyet, ada burung, dan juga ada ayam. Kecilnya gambar ayamnya kelihatan kepalanya aja. Nah, sedangkan komponen abiotiknya yaitu terdiri dari cahaya matahari, air sungai, batu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Untuk kurang dan lebihnya, Ibu sampaikan permintaan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya buat pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.